مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على sehingga pada hari ketika dia depan nanti mudah-mudahan kita semua kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah hadir dalam kesempatan majelis ini. Semoga kehadiran ini dapat menjadi sarana bagi kita untuk meningkatkan iman dan kemampuan kita serta menambah ilmu dan pemahaman kami terhadap Islam. Kami berharap kegiatan majelis ini dapat menjadi ladang amal bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu kita amin amin Allah. Kesempatan ini juga kami ingin melaporkan beritahukan kepada masyarakat kami telah dalam melaksanakan kegiatan yaitu kegiatan tasbih pada setiap hari Sabtu dan Ahad malam. Kami berharap ilmu sampaikan dapat yang kita terjadi dari amal kita semua. Semoga menjadi lebih baik. Kami mengucapkan juga terima kasih kepada seluruh jemaah yang telah hadir dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Heru beserta keluarga dan Buya Dodi yang telah mendukung kegiatan majelis ini. Maka Allah SWT membalas segala amal dan kita dan berikan kita kekuatan batin untuk terus jalankan kegiatan yang bermanfaat ini. Untuk kajian subuh hari ini bersama yang pertama hikmah Muharram dan hijrah yang akan disampaikan oleh guru kita semua yaitu Ustaz dan Syukurillah SDHIMAD. Waktu bersempat dengan silakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina al-Mustafa Muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, para kiai, para ustadz, dan
kita semua jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita memuji Allah dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di kesempatan subuh hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat yang tidak terhingga. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kewajiban kita adalah senantiasa bersyukur, memuji Allah. Ada iktiraf dalam diri kita, pengakuan bahwa apa yang kita nikmati semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan salat subuh, kemudian juga melanjutkan dengan majelis ilmu ini, semuanya adalah karena Allah, nikmat dari Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala kebaikan kita peroleh dengan nikmat Allah. Mudah-mudahan kesyukuran kita ini akan menambah nikmat Allah, karena Allah janjikan la in syakartum la azidannakum. Sebaliknya Allah juga mengingatkan dan mengancam, wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita tidak pandai bersyukur, maka sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Maka senantiasa kita bersyukur, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi qudwah dan uswah bagi kita semua, teladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semua dipertemukan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya dan mendapatkan syafaatnya untuk masuk surga bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimani rahimakumullah. Di kesempatan subuh hari ini, sebagaimana tadi disampaikan bahwa tema kita, kajian kita adalah tentang keutamaan bulan Muharram dan hikmah dari perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hal yang penting untuk kita mengingatkan yang saat ini, terutama generasi muda kita, adalah kurang perhatiannya terhadap penanggalan Hijriyah sebagai penanggalan Islam, di mana menghafal atau mengingat bulan-bulannya saja banyak yang tidak tahu. Ya. Sekarang ini bulan Dzulhijjah dan nanti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Muharram. Bapak Ibu dirahmati Allah, sedikit saya jelaskan atau ceritakan tentang sejarah dari penanggalan Hijriah ini untuk kita ketahui bersama. Abu Musa al-Asy'ari sebagai gubernur di Basrah mendapatkan surat-surat untuk masalah pemerintahan dari khalifah yang ada di Madinah, itu Umar bin Al-Khattab, dan surat-surat tersebut tidak memiliki tanggal, ya, tidak memiliki penanggalan. Beliau menyampaikan keluhan karena itu akan mengacaukan administrasi. Ya, kalau ada surat yang tidak punya tanggal, ya, pengaturannya tidak jelas. Artinya beliau menyampaikan kepada kepada khalifah, ya'ti ilaina kutubun laisa fihi tarikh. Ya. Sampai kepada kami surat-surat engkau wahai Amirul Mukminin, ya, yang tidak memiliki tanggal. Maka hal ini menjadi pemikiran Umar bin Khattab dan beliau mengumpulkan para sahabat untuk menentukan penanggalan itu. Di dalam syura, ya, wa amruhum syura bainahum, inilah tabiat atau karakter di dalam agama kita untuk memusyawarahkan segala sesuatu. Amirul Mukminin mengumpulkan para sahabat. Di dalam pertemuan tersebut, ya, diusulkan untuk menentukan, ya, bagaimana awal, ya, penanggalan dalam Islam. Sebenarnya di dalam tradisi orang Arab sudah dikenal adanya penanggalan, ya, tentang ada, ya, Sya'ban, ada Muharram dan sebagainya. Bulan-bulan itu sudah ada. Cuman belum ada tahunnya. Ya, tahun itu ditentukan dengan peristiwa besar yang terjadi. Misalnya Rasulullah itu lahir, ya, pada tahun gajah, Amul Fil. Jadi kejadian apa di tahun itu dijadikan sebagai penanggalan. Tidak tahun pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Akhirnya diputuskanlah bahwa penanggalan Islam dimulai dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya ada beberapa usulan. Ada yang mengusulkan dimulai dari kelahiran Nabi, ada yang mengusulkan wafatnya Nabi dan seterusnya. Ya, tapi Umar bin Al-Khattab mengatakan al-hijratu farraqat bainal haqqi wal batil. Farrihu biha.
Karena hijrah itu memisahkan antara al-haq dan al-batil, maka jadikan itu sebagai penanggalan. Jemaah rahimakumullah, kemudian berikutnya urutan bulannya. Ada yang mengusulkan mulai dari bulan Ramadan sebagai awal bulan pertamanya dan seterusnya. Akhirnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengusulkan untuk dijadikan bulan Muharram sebagai awal penanggalan. Bulan Muharram karena beliau berpandangan jemaah haji baru saja pulang. Jadi setelah Dzulhijjah bulan pertama kita tentukan di bulan Muharram. Karena orang-orang yang haji adalah orang-orang yang melakukan perjalanan hijrah secara ma'nawi maupun hijrah secara makani. Dia berpindah tempatnya dan juga mereka pulang ke daerah masing-masing telah melakukan hijrah secara pribadi menjadi pribadi yang baru. Kemudian ditentukanlah bahwa tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah itu bertepatan dengan tanggal 16 Juli tahun 622 Hijriah. Jemaah rahimakumullah, di dalam Islam kita diatur masalah ibadah kita berdasarkan penanggalan Hijriah ini. Maka penting untuk ketahui karena sholat itu terkait dengan ada sholat-sholat yang terkait dengan penanggalan Hijriah. Sholat Idul Adha itu harus dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Sholat Idul Fitri harus diadakan tanggal 1 Syawal. Tidak bisa di tanggal yang lainnya. Puasa Ramadan kita tahu bersama hanya boleh dikerjakan di bulan Ramadan. Tanggal 1 Ramadan dilihat kapan mulai munculnya hilal dan berakhirnya bulan untuk menentukan berakhirnya bulan suci Ramadan. Demikian pula masalah zakat. Bapak Ibu dirahmati Allah, perhitungan haul itu juga berdasarkan kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Ada perbedaan hari bahwa jumlah hari dalam kalender Hijriah itu lebih pendek dari kalender Masehi. Kalau kalender Masehi 365, maka kalender Hijriah itu 355 atau 354 hari. Jadi haul sebagai di samping nisab dan ada haul di dalam kewajiban mengeluarkan zakat. Kemudian juga hal-hal yang lainnya, bahkan nikah sekalipun, di antara ada waktu-waktu, bulan-bulan tertentu yang kita disunnahkan untuk melaksanakannya. Jemaah rahimani rahimakumullah, jadi penting bagi kita ini untuk mengetahui perjalanan kalender Hijriah kita ini sebagai kalender Islam kita. Kemudian yang kedua, terkait dengan masalah bulan Muharram ini. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadzlimu fihinna anfusakum." Sesungguhnya perhitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Jadi perjalanan waktu bahwa dalam 1 tahun 12 bulan itu adalah ketetapan dari sisi Allah. Itu adalah takdir kauni bagaimana Allah mengatur perjalanan bulan, perjalanan matahari ini. Di dalam surat Yasin kita membaca wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. Jadi matahari dia bergerak, berevolusi di dalam tata surya Bima Sakti. Tapi dia mustaqarril laha, dia berputar pada porosnya. Kemudian bulan wasyamsu tajri wal qamara qaddarnahu manazil hatta ada kal urjunil qadim. Dia akan berputar dan kembali kepada posisi semula. Dia mengalami revolusi. Kalau bulan mengelilingi matahari, kalau bulan mengelilingi bumi, kalau bumi mengelilingi matahari. Perjalanan inilah yang akan menjadi alat untuk menghitung perjalanan waktu. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal haji. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal, awal munculnya bulan. Setelah terjadi konjungsi, muncul bulan baru. Itu menjadi penanda waktu dan penentu proses ibadah haji itu.
Ya, atau secara umum ini menunjukkan pentingnya melihat hilal untuk pelaksanaan ibadah-ibadah di dalam Islam. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, Allah sebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 36 tadi, inna iddatasyhuri 'indallahi isna asyara syahran, ada 12 bulan. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard. Minha, di antara 12 bulan itu terdapat 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan haram. Manakah yang dimaksud dengan 4 bulan haram ini? Dilihat di hadis. Nabi SAW sendiri yang menjelaskan mana yang dimaksud dengan 4 bulan haram itu. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, salasatun mutawaliyatun. Ada 3 yang berturut-turut, ya, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Dia berturut-turut 3. Kemudian 1 yang terpisah yaitu bulan Rajab, Mudhar. Bapak Ibu dirahmati Allah, kenapa 4 bulan haram ini disebutkan secara khusus? Minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim. Itulah ketetapan dalam agama Allah yang lurus tentang penetapan 4 bulan haram ini. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Nah ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, 4 bulan haram ini adalah bulan suci bagi umat Islam. Bulan yang mulia, bulan yang agung. Bulan Muharram ini adalah bulan suci, bulan yang mulia. Maka disebut bulan haram, sebagaimana tanah haram, tanah suci. Ya, tanah haram, tanah suci. Bulan haram adalah bulan suci. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, perlu kita mentakzim ini, ya, mengagungkan bulan ini. Karena ini termasuk syiar dalam agama Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Di dalam 4 bulan haram ini Allah mengingatkan, ya, fala tadzlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian berbuat zalim di dalam 4 bulan haram ini. Bapak Ibu, apakah berarti boleh berbuat zalim di luar bulan haram? Tentu tidak. Jadi kita diharamkan oleh Allah untuk berbuat zalim di seluruh waktu dan di seluruh tempat. Tetapi kenapa di 4 bulan haram ini secara khusus disebutkan wala tadzlimu fihinna anfusakum? Ini menunjukkan bahwa 4 bulan haram ini istimewa. Di dalam tafsir para ulama, ya misalnya Ibnu Abbas, sebagaimana dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya, Bapak Ibu dirahmati Allah, bahwa ketika seorang melakukan kezaliman, melakukan dosa dan maksiat di dalam bulan-bulan haram ini, maka akan berlipat ganda dosanya. Jadi hati-hati kita melakukan dosa dan maksiat. Mari kita jaga diri kita dan keluarga kita dari berbuat maksiat dan dosa di dalam bulan haram ini. Karena ada kelipatan dosa di dalamnya. Wal amalu shalih fiha a'zam. Tetapi juga ketika kita melakukan amal saleh juga akan dilipat gandakan. Maka kita berupaya untuk menjauhi dosa dan maksiat di dalam bulan-bulan yang suci ini, dan juga kita berupaya meningkatkan amal saleh. Ya, banyak berzikir, banyak melakukan ibadah yang fardu maupun yang sunnah, ya, termasuk juga banyak berinfak. Maka di dalam bulan Muharram ini ada puasa-puasanya. Ya, nanti kita akan melaksanakan puasa pada tanggal 10 ya, Muharram, yang disebut dengan puasa Asyura. Rasulullah SAW ditanya, su'ila Rasulullah SAW an saumi Asyura. Kemudian Rasulullah menjelaskan, ya, bahwa saum yaumi Asyura yukaffir sana al-madiyah, akan menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, jangan sampai waktu ini terlewatkan. Nanti pada tanggal 10 Muharram kita melaksanakan puasa Asyura, karena akan menghapuskan dosa-dosa kita, ya, setahun yang lalu. Kalau bisa dilengkapi dengan puasa Tasu'ahnya. Puasa Tasu'ah itu di hari yang ke-9. Karena apa? Karena ketika Rasulullah SAW masuk ke kota Madinah, beliau diinformasikan bahwa orang-orang Yahudi mereka melakukan puasa Asyura, yaitu memperingati peristiwa keselamatan, ya, Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kejadian nyebrang laut itu sehingga Fir'aun ditenggelamkan dan Musa berserta pengikutnya selamat, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Akhirnya Bani Israel mereka melaksanakan puasa untuk mengingat peristiwa agung ini. Maka Nabi pun mengatakan bahwa kita lebih berhak untuk itu. Umat Islam, ya, lebih berhak mengagungkan Nabi Musa, ya, dan peristiwa itu. Kita puasa pada Asyuranya. Tetapi jamaah rahimakumullah, Rasulullah juga tidak ingin kita, ya,
terlalu tasyabuh dengan itu. Maka beliau mengatakan, "Idza kana al-'amul muqbil sumna yaumut tasi'." Ya, kalau tahun depan kita laksanakan puasa tanggal 9-nya juga, maka disebut puasa Tasu'a. Ya, puasa. Jadi kita puasanya tanggal 9 dan 10 Muharram. Tapi di dalam kajian para ulama, Nabi belum sempat melaksanakan itu. Ya, karena beliau setelah tahun berikutnya ternyata belum meninggal. Ya, jadi belum sempat melaksanakan puasa Tasu'a, tapi sudah memberikan terghib, memberikan semangat untuk melaksanakan juga puasa di tanggal 9-nya. Jadi 9-10. Bapak Ibu dirahmati Allah, sekali lagi kita berupaya untuk menghargai ya kesucian dari bulan suci Muharram ini. Jadi bulan Muharram ini sebagai bulan suci. Kemudian ada di tengah-tengah masyarakat kita mitos, ya, di masyarakat Jawa, mohon maaf, ya, kalau bulan Syuro itu, bulan Muharram itu bulan yang sial. Untuk ini Bapak Ibu dirahmati Allah, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Kiai Bukhari Masruri, mantan ketua PWNU Jawa Tengah tahun 80-an, beliau mengatakan bahwa ini pendapat yang kurang tepat. Coba kita lihat di dalam sejarah, ya, sejarah para nabi-nabi, justru bulan Muharram itu adalah bulan kemenangan. Hari-harinya berisi kemenangan dan keselamatan. Nabi Adam alaihissalam, ya, diterima taubatnya oleh Allah pada bulan Muharram. Nabi Nuh, ya, diselamatkan, ya, kapalnya setelah terjadi tsunami begitu, ya, akhirnya selamat di gunung itu terjadi pada bulan Muharram. Demikian pula Nabi Musa tadi diselamatkan dari kejaran Fir'aun, terjadi pada bulan itu, bulan Muharram. Demikian pula Nabi Yusuf, ya, yang dipenjara karena fitnah, ya, seorang wanita, ya, istri gubernur Mesir itu keluar dari penjara pada bulan Muharram. Nabi Yunus diselamatkan dari, ya, perut ikan juga terjadi bulan Muharram. Dan banyak peristiwa-peristiwa besar yang keselamatan dan kebaikan, keberkahan itu terjadi di bulan Muharram. Jadi kalau menganggap bulan Muharram sebagai bulan sial, maka ini tidak tepat. Bahkan sebenarnya seluruh hari-hari dalam Islam, di dalam kehidupan kita ini, ya, insya Allah adalah hari-hari yang baik. Tidak ada hari sial. Ya, kepercayaan tentang hari sial itu sebenarnya bukan berasal dari Islam. At-tatayyur namanya. At-tatayyur la tiarah. La tiarah kata Nabi, tidak ada, ya, tidak dibenarkan adanya tiarah, merasa sial dengan waktu tertentu atau tempat tertentu. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ya, itu at-tiaratu syirkun. Kita khawatirnya di situ. Karena segala sesuatu ini Allah yang atur. La haula wala quwwata illa billah. Kita tawakal kepada Allah dalam seluruh hari dan waktu. Ya, tidak boleh mempercayai bahwa, ya, secara zat waktu tertentu sial. Allah jadikan, ya, kebaikan dalam seluruh waktu insya-Allah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian hal yang penting juga kita ketahui, ketika masuki awal tahun baru, ya, seperti bulan Muharram itu, ya, penting bagi kita untuk melakukan muhasabah. Tadi imam kita membacakan satu ayat atau beberapa ayat, ya, di antaranya dalam tadi tentang surat Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri yang melihat, ya, apa yang sudah disiapkan untuk hari esoknya. Muhasabah, kita melihat apa yang sudah kita persiapkan untuk hari depan kita, untuk hari akhirat kita. Ini adalah bentuk, ya, perintah Allah untuk melakukan muhasabah, mempersiapkan diri. Kita ini, ya, semakin bertambah waktu, semakin berkurang usia kita. Ya, kita perlu menyiapkan diri karena kullu atin qarib. Ya, kubur itu semakin mendekat. Ya, waktu kematian kita semakin dekat. Maka kata Rasulullah SAW, al-aqiyas, orang yang pintar, orang yang cerdas itu, ya, yaitu aksaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling banyak mengingat kematian. Orang yang cerdas bukan profesor, bukan yang paling banyak gelarnya, tapi al-aqyas aksaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak mengingat kematian. Maka dalam hadis lain Rasulullah menyebutkan aksiru dzikra hazimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat kematian. Di samping memperbanyak kematian, ya,
ada satu hal yang penting. Sebab kalau hanya ingat mati tapi tidak membawa perubahan dalam diri kita, juga tidak bermanfaat. Nabi mengatakan, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan." Orang yang paling bagus menyiapkan diri menghadapi hari kematiannya, menghadapi masa depannya setelah kematian. Jadi ada dua, mengingat kematian dan mempersiapkan diri. Orang yang mengingat kematian tapi tidak mengalami perubahan dalam hidupnya, maka ini orang bermasalah. Sebab orang yang kalau dia banyak mengingat kematian, kata para ulama kita, bahwa man aksara dzikril maut, orang yang banyak mengingat kematian itu, maka akan diberikan 3 hal. Pertama, ta'jil taubah, dia akan segera bertaubat. Wa qana'atul qalbi, hatinya akan merasa cukup, tidak tamak dengan dunia, mengejar dunia, yang halal yang haram tidak peduli, kejar terus dunia, lupa dengan akhirat. Orang yang banyak mengingat kematian itu qana'atul qalbi, hatinya merasa cukup dengan nikmat Allah, mencukupi dengan hal yang halal. Kemudian yang ketiga adalah an-nasyat fil ibadah. Rajin dia ibadah, itu bukti orang yang banyak mengingat kematian. Sebaliknya orang yang tidak mengingat kematian, takassul fil ibadah, malas ibadah, kemudian taswifut taubah, tobatnya ditunda-tunda, nanti. Padahal kematian tidak mengenal kesiapan kita. Kemudian tadi, hati terus mengejar dunia tanpa ada kesudahan dan kecukupannya. Bapak Ibu dirahmati Allah, itu kita melakukan muhasabah. Ketika awal tahun, momen-momen bagi kita untuk bermuhasabah tentang apa yang kita lakukan di masa lalu dan apa yang kita siapkan untuk masa depan kita. Kemudian satu hal yang penting juga, dalam konteks, apalagi dalam konteks sekarang ini, adalah muhasabah keumatan kita. Kita sebagai umat Islam, secara keseluruhan, sebagai satu komunitas, sebagai umat yang besar ini, melakukan muhasabah tentang bagaimana nasib kita, bagaimana persoalan yang menimpa umat Islam pada hari ini. Bapak Ibu dirahmati Allah, tentu kita tahu berita-berita yang hari ini viral gitu, tentang yang terjadi di Timur Tengah, tentang Palestina, tentang Iran. Ini menjadi keprihatinan kita semua umat Islam di seluruh dunia. Sebab innamal mu'minuna ikhwah. Orang yang beriman dimanapun dia berada, dia adalah bersaudara. Al-muslim ahul muslim, la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Orang Islam itu bersaudara, dia tidak menelantarkan, tidak menzolimi saudara yang lain, tidak dibiarkan, tidak melantarkan. Minimal dengan doa, dengan harta yang bisa kita bantu Palestina kita. Palestina adalah tempat Masjidil Aqsa berdiri. Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertama umat Islam. Masjidil Aqsa itu adalah masjid di antara 3 masjid yang paling utama di dalam Islam. La tushaddur rihal illa ila salasati masajid, kata Nabi. Jangan kalian bersungguh-sungguh, berberat-berat untuk melakukan perjalanan kecuali ke 3 masjid. Masjidil Haram wa Masjidi, yaitu Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Jadi keutamanya luar biasa. Sekarang sudah dikuasai, dijajah oleh Zionis Israel. Jemaah rahimakumullah, kita perlu pahami bersama. Sebenarnya jumlah orang Yahudi di seluruh dunia itu sebenarnya tidak banyak. Jumlahnya menurut yang kita bisa cari di datanya di internet, ada sekitar 14 juta seluruh dunia. Yang ada di Israel sekitar 5 juta aja. Umat Islam ini 2 miliar. Bapak Ibu, 2 miliar umat Islam berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan orang Yahudi yang jumlahnya hanya 14 di seluruh dunia, dan di Israel sendiri hanya sekitar 5 atau 6 juta. Kenapa kita bisa kalah? Dan sebenarnya orang Yahudi tidak seluruhnya mendukung Zionisme. Jadi sebenarnya sedikit mereka ini. Tapi mengapa umat Islam yang 2 miliar tidak mampu menyelesaikan persoalan Palestina yang sudah 100 tahun ini? Sejak tahun 1948. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semua tentang penyebab kelemahan kita umat Islam. Nanti bisa dilihat di dalam surat At-Taubah atau surat Al-Anfal ayat 73. Dalam surat Al-Anfal ayat 73 Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Ini kuncinya Bapak Ibu. Orang-orang kafir itu ba'duhum awliya'u ba'd.
Orang-orang kafir itu mereka adalah saling menolong satu dengan yang lainnya. Illa taf'alu, kalau kalian orang-orang beriman, ya, tidak melakukan hal yang sama, menolong, membantu, takun fitnatun fil ardi, yang terjadi adalah fitnah di atas muka bumi ini, kelemahan umat Islam, kehancuran, wa fasadun kabir, kerusakan yang besar. Kita umat Islam lemah, padahal jumlah kita sangat banyak. Ya, karena kita tidak bersatu, kita tidak saling menolong. Ya, Iran sendirian, ya, Palestina sendirian menghadapi Zionis Israel. Rasulullah SAW juga mengingatkan masalah ini, apa penyakit kita ini, untuk menjadi muhasabah kita umat Islam seluruh dunia ketika memasuki, ya, tahun baru ini. Di dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan juga para ulama dan kitab hadis yang lainnya dari sahabat As-Sauban radhiyallahu taala anhu, yushiku an tad'alikumul umam kama tad'al aklatu ila qas'atiha. Amin killatin nahnu yawma idin ya Rasulullah. Waqala Rasulullah SAW, bal antum yawma idin katsir walakinnakum gusa'un ka gusa'is sayl. Wa yakhzifanna Allahu fi qulubi aduwikumul mahabbata minkum wa yakhzifanna Allahu fi qulubikumul wahan. Qila ya Rasulullah wa mal wahan? Al wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut. Rasulullah mengingatkan bahwa umat-umat itu, ya, hampir-hampir umat-umat di luar kalian akan datang mengerubuti kalian seperti kalian mengerubuti hidangan makanan. Ya, coba lihat di prasmanan ketika ada makanan itu dikerubuti. Seperti itulah umat Islam. Ya, sumber daya alamnya, ya, umatnya, potensinya, apapun yang dimiliki umat Islam dikerubuti oleh umat-umat yang lainnya. Diambil. Yushiku an tad'alikumul umam kama tad'al aqlatu ila qas'atiha. Mereka saling memanggil, ayo, ini ada makanan ini. Tada'a, saling memanggil di antara umat-umat itu untuk mengeksploitasi umat Islam. Kemudian para sahabat bertanya, apakah karena waktu itu kondisi umat Islam sedikit, wahai Rasulullah, minoritas? Nabi mengatakan, bal antum yawma idzin katsir. Justru pada saat itu kalian jumlahnya banyak. Walakinnakum kagusa'is sayl, kata Nabi. Tapi kondisi kalian seperti buih di lautan. Buih di lautan itu banyak, tetapi dia berserakan. Ya, ada di sini, ada di sana. Di bawah angin pergi kemana, di bawah ombak pergi kemana. Tidak punya orientasi yang jelas umat Islam. Ya. Yang di sana mau ke sana, yang di sini mau ke sini. Seperti buih terombang-ambing. Banyak, tapi tidak menyatu. Tidak punya kekuatan. Tegus isil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mencabut dalam dada musuh-musuh kalian rasa segan kepada umat Islam. Enggak takut sama umat Islam. Jumlah kalian boleh banyak 2 miliar. Yahudi cuman 14 juta seluruh dunia. Tapi kami tidak takut, kata mereka. Kalian banyak tapi kalian tidak punya kekuatan. Buat apa takut sama kalian? Mereka membom, merudal Iran, merudal Palestina dan yang lain diam aja. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan dalam hati umat Islam itu penyakit yang namanya penyakit wahan. Apa itu wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta kita kepada dunia dan takut kepada kematian. Inilah yang dimanfaatkan oleh musuh. Ya, umat Islam ini hubbud dunia, kasih saja dunia. Kasih saja dunia. Bahkan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, badiru bil amal fitanan ka qitailil muslim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahum bi ardhin minad dunya. Ada kondisi di mana seseorang itu, ya, begitu imannya itu goncang. Paginya beriman, sorenya kafir, demikian sebaliknya. Dia menjual agamanya untuk kepentingan dunia, untuk dapatkan jabatan, untuk dapatkan kekuasaan, untuk dapatkan harta. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bapak Ibu dirahmati Allah, inilah yang perlu kita evaluasi, muhasabah tentang baik untuk skala diri kita maupun untuk umat Islam ini. Kemudian yang terakhir tentang masalah hijrah. Nabi setelah melakukan perjalanan hijrah masuk ke kota Madinah itu memulai membangun umat itu mulai dari nol. Ya. Sejak dikejar-kejar di Mekah masuk Madinah, alhamdulillah beliau melakukan pembangunan kekuatan
umat Islam. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Minimal ada 3. Yang pertama adalah binaul masjid wa imaratihi. Jadi membangun masjid. Pertama ketika sampai di Kuba, Rasulullah bangun masjid Kuba. Itulah masjid pertama yang dibangun di dalam Islam ya di era Rasulullah SAW. Kemudian masuk Madinah bangun Masjid Nabawi. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini pentingnya masjid itu sebagai pusat kekuatan umat Islam. Kalau umat Islam ini memenuhi masjid, kalau umat Islam ini menjadikan masjid sebagai pusat untuk mendapatkan hidayah, maka keberkahan rahmat Allah akan turun, kekuatan akan Allah berikan kepada umat Islam. Coba kita lihat bagaimana yang hadir sholat berjamaah. Bapak Ibu dirahmati Allah, ada kaitan antara iman itu dengan kehadiran sholat. Di dalam hadis Nabi SAW, ya, Nabi menyebutkan asqalus shalah 'alal munafiq salatul isya wal subhi. Law ya'lamu ma fihi ma la'ataw wal hadwan. Salat yang paling berat dikerjakan oleh orang munafik itu adalah salat isya dan salat subuh. Ya, dikerjakan secara berjamaah di masjid atau di tempat ya, salat itu dipanggil. Law ya'lamu ma fihi ma la'ataw wal hadwan. Seandainya mereka tahu betapa pahala yang Allah siapkan, niscaya mereka akan datang ke masjid, ke mushola dengan cara merangkak. Kata kuncinya di penyakit yang namanya an-nifaq. Ya, ada penyakit lemah iman di dalam diri kita. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ya, bahwa orang yang berpenyakit dalam imannya itu malas melaksanakan sholat. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah, oleh karena itu marilah kita memperkuat semangat kita untuk hadir dalam masjid. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, ya, ini sebagai bagian yang penting buat kita semangat untuk salat berjamaah di masjid. Man sarrahu ayyalqallahu musliman ghadan falyuhafiz ala haula'i salawati haitsu yunadi bihinna. Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunanal huda. Wa innahunna min sunanil huda. La sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Barang siapa yang senang berjumpa Allah nanti pada hari kiamat dalam statusnya sebagai seorang muslim, maka jagalah sholat kalian. Dengan cara apa? Melaksanakannya di mana sholat itu dipanggil. Kalau sholat dipanggil di masjid, kita datang ke masjid. Dipanggil di musola, kita datang ke musola. Haitsu yunadi bihinna. Karena apa? Fa inna Allah syara'a li nabiyikum sunanal huda. Karena Allah telah membuat syariat untuk nabi kalian. Dan itu termasuk sunnah daripada Nabi kita melaksanakan sholat di masjid kita ini. Kemudian yang kedua, melaksanakan majelis ilmu di masjid, ya, supaya mengajarkan umat tentang Islam, paham tentang Islam. Ya, alhamdulillah kita mau duduk di sini Bapak Ibu dirahmati Allah mendengarkan kajian. Di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah yatadarasunahu bainahum illa nazarat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah berkumpul suatu kaum ya dalam satu rumah dari rumah-rumah Allah ya, dibacakan ayat Allah, ada ayat yang dibacakan, dikaji, wa yatadarasunahu bainahum, mereka mengkaji, membahas, mempelajari, illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan turun sakinah, ketenangan dalam diri kita, ketenangan buat kampung kita, lingkungan kita, keluarga kita insyaallah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, turun rahmat Allah, diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, mengundang datangnya malaikat Allah di masjid kita ini, Masjid Baitul Ma'mur ini. Ya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan kita yang hadir di absen. Allah menyebut nama-nama kita di hadapan malaikat. Allah yang menyebut ya, wa dzakarahumullahu fi man indah. Itu luar biasanya majelis ilmu di masjid. Beda dengan majelis ilmu di depan TV. Sekarang ini kita bisa dapatkan ilmu, ya buka TV ada ceramah, buka YouTube, HP dapat ceramah. Tetapi tidak sebanding nilainya dengan kumpul majelis ilmu di masjid. Karena tadi Nabi mengatakan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ya. Nanti lihat surat An-Nur ayat 36 juga fi buyutin adzinallahu an turfa. Ada kewajiban kita ya, imaratul masjid. Kemudian masalah juga ukhuwah Islamiyah, dan juga yang berikutnya adalah misak Madinah. Jadi dilakukan oleh Rasulullah SAW setelah membangun masjid dan menghidupkan masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muslimin antara Ansar, Muhajirin dengan Ansar, dan yang kemudian juga misak Madinah. Ya, misak Madinah itu perjanjian dengan orang-orang di luar Islam. Bapak Ibu dirahmati Allah, kewajiban kita dalam hidup bermasyarakat ini ya
ada kewajiban kepada non-muslim, ada kewajiban sama muslim, ada kewajiban kepada orang di luar agama kita. Rasulullah mengajarkan kita untuk toleransi. Ya, tidak boleh mengganggu saudara kita, ya tetangga kita yang non-muslim. Sama sekali dilarang. Ya, la yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din, ya, wa lam yukhrijukum an diyarikum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Ya. Jadi Allah tidak melarang kita untuk ya berbuat baik, untuk berbuat adil kepada orang-orang di luar agama kita, selama mereka tidak mengganggu agama kita, tidak mengusir kita dari kampung kita. Demikian wallahu taala alam, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis ilmu kita agar kita senantiasa istiqamah di dalamnya, dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita, keluarga kita dan kaum muslimin ya seluruhnya. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barak. Masya Allah, barak. Barak. Masya Allah. Terima kasih, barak. Ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about all the things you had given to me. I never thanked you once.